Saat ini, mata dunia tertuju pada satu lembaga yang kita semua tahu, Perserikatan Bangsa-Bangsa. Tapi, ada apa sebenarnya dengan PBB? Nah, dalam pembahasan kali ini, kita akan coba bedah krisis kepercayaan yang lagi melanda lembaga ini. Oke, jadi ceritanya gini, semuanya itu berawal dari sebuah janji. Janji yang sekarang lagi diuji habis-habisan di panggung dunia. Ini kayak pertarungan loh antara harapan besar di masa lalu sama kenyataan pahit yang kita lihat sekarang. Dan janji itu bukan main-main. Tidak akan pernah terulang lagi. Kalimat ini lahir dari puing-puing Perang Dunia Kedua. PBB didirikan dengan satu misi mulia, memastikan horor Perang Dunia itu nggak akan pernah kejadian lagi. Ini adalah harapan besar bagi kita semua, bagi seluruh umat manusia. Tapi, coba lihat hari ini. Konflik ada di mana-mana kan? Dan janji itu rasanya jadi kosong banget. Jutaan orang cuma bisa nonton, ngerasa nggak bisa berbuat apa-apa. Janji perdamaian itu sekarang kedengerannya kayak gema aja, jauh dan makin nggak jelas. Terus pertanyaannya, apa yang salah? Di mana letak masalahnya? Nah, materi sumber yang kita bahas ini menunjuk ke satu hal yang spesifik. Sebuah mekanisme, sebuah kekuatan yang dipegang oleh segelintir pihak aja. Kekuatan dari satu suara. Oke, kita coba dalami ini. Ini nih pertanyaan yang lagi sering banget kita dengar. PBB itu masih jadi penjaga perdamaian dunia? Atau jangan-jangan cuma jadi simbol doang? Simbol yang maaf kata nggak punya taring lagi gitu, nggak mampu berbuat apa-apa untuk menghentikan kekerasan. Dan inilah biang keroknya. Hak veto. Simpelnya gini deh, ada 5 negara anggota tetap Dewan Keamanan. Amerika Serikat, Rusia, Tiongkok, Inggris, dan Perancis. Nah, mereka ini punya kekuatan super buat membatalkan resolusi apapun. Jadi bayangin, seluruh dunia udah setuju, satu negara dari mereka bilang enggak, udah batal semua. Titik. Ada kutipan menarik nih yang pas banget ngegambarin ini. Satu suara cukup untuk membungkam dunia. Wah, ini dalam banget kan? Ini nunjukin betapa absolutnya kekuatan veto itu. Gimana enggak? Keputusan soal hidup dan mati jutaan orang bisa mentok cuma karena kepentingan politik satu negara. Di sini, konsep keadilan global jadi goyah. Efeknya itu bukan cuma soal resolusi yang gagal, teman-teman. Jauh lebih dalam dari itu. Ini soal sesuatu yang lebih bahaya, krisis kepercayaan. Kepercayaan kita semua secara global pada lembaga yang harusnya melindungi kita. Dan kalau kita lihat polanya, itu lagi. Menyedihkan sih. Ada rapat darurat, mentok sama kepentingan politik. Ada usulan resolusi, nggak pernah lolos. Ada pidato yang keren banget, ujung-ujungnya cuma jadi kata-kata, nggak ada tindakan nyata. Siklus kelumpuhan, persis. Jadi intinya apa? Intinya ini, krisis yang kita lihat ini bukan cuma soal kemanusiaan di satu wilayah konflik aja. Bukan. Ini krisis kepercayaan pada sistem global itu sendiri. Kepercayaan kita kalau ada lembaga yang bisa adil buat semua, itu lagi terkikis habis-habisan. Tapi jangan pesimis dulu. Materi sumber kita ini ngasih sudut pandang lain. Justru katanya, momen-momen krisis kayak gini itu seringkali jadi pemicu perubahan besar loh. Kalau kita lihat sejarah ya. Nah, pertanyaannya, jangan-jangan kita ini lagi ada di titik balik sejarah? Coba kita lihat polanya deh. Dulu dunia hancur lebur karena Perang Dunia Kedua. Dari puing-puing itu lahirlah PBB. Nah, sekarang dunia diuji lagi. Bukan perang dunia sih, tapi ketidakadilan yang rasanya tuh nyata banget di depan mata kita. Bisa jadi tekanan ini justru yang bakal mendorong adanya perubahan baru, sebuah evolusi. Oke, sekarang coba kita iseng berandai-andai sebentar. Ikutin aja alur pemikiran di sumber kita ini ya. Gimana kalau hak veto itu nggak ada? Coba bayangin dunia tanpa veto. Kira-kira PBB bakal jadi kayak apa ya? Nah, di dunia imajiner itu keputusan dibuat buat kepentingan orang banyak, bukan cuma segelintir negara kuat. Keadilan nggak lagi bisa digembok sama kepentingan satu negara doang.
PBB jadi lembaga yang benar-benar buat semua, bukan cuma buat yang paling berkuasa. Keren kan? Tapi pertanyaannya, ini mungkin nggak sih? Atau cuma mimpi di siang bolong?